Ketemu lagi. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget. Sebuah metode buat ngejalanin hidup yang lebih berarti, yang fokusnya ke komunitas, terinspirasi dari cara hidup metodis. Ini bukan cuma soal sejarah kuno ya, tapi soal gimana kita bisa punya pendekatan yang praktis buat hidup kita sehari-hari. Kita semua ngerasain kan, dikit-dikit ada notif, scrolling media sosial nggak ada habisnya, tren baru muncul tiap hari. Nah pertanyaannya, di tengah semua kebisingan ini, gimana sih caranya kita nemuin sebuah pegangan, sebuah metode yang beneran bisa bikin hidup kita tuh punya tujuan yang jelas? Nah, disinilah kita nemuin jawaban yang keren banget. Inti dari cara hidup metodis itu ada di konsep kasih sosial. Ingat ya, ini bukan sekedar perasaan cinta yang pasif, tapi sebuah tindakan nyata, sebuah gerakan buat mencintai sesama dan secara aktif membangun keharmonisan di lingkungan kita. Oke, keren kan konsepnya? Tapi gimana cara prakteknya? Nah, semua konsep besar tadi itu disederhanain jadi 3 aturan dasar yang simple tapi kuat banget. Inilah metode praktisnya. Yuk kita lihat. Gini doang intinya. Pertama, jangan lakukan hal yang merugikan. Simple. Kedua, secara aktif lakukan kebaikan. Dan yang ketiga, rawat kehidupan spiritualmu. Nah, 3 pilar ini tuh nyambung banget loh. Karena dari pilar ketiga inilah kita dapat kekuatan buat nahan diri dari kejahatan dan jadi proaktif buat perbuat baik. Yuk kita bedah aturan pertama. Jangan berbuat jahat. Coba deh perhatiin poin-poinnya. Relevan banget sama zaman sekarang kan? Hindari kata-kata yang merusak reputasi seseorang. Wah, ini kan pada dasarnya prinsip anti-cyberbullying yang usianya udah ratusan tahun. Jadi ini tentang menjaga integritas, baik pas kita ketemu langsung maupun di balik layar HP kita. Nah, aturan kedua ini levelnya naik. Bukan lagi soal jangan, tapi soal lakukan. Berbuat baik itu tindakan yang proaktif. Maksudnya, kita sengaja buka mata, lihat kebutuhan di sekitar kita, ada yang lapar, sakit, atau kesepian, dan kita beneran gerak buat bantu mereka. Ini kasih yang nggak cuma diomongin, tapi dilakuin. Nah, slide ini pas banget nih sama tantangan kita zaman sekarang. Di satu sisi, ada budaya konsumerisme digital yang terus-terusan nyuruh kita pengen gadget terbaru, ikutin tren fashion yang ganti-ganti terus. Di sisi lain, ada gagasan tentang gaya hidup sederhana. Ini bukan berarti harus jadi miskin loh ya, tapi lebih ke jadi bebas. Bebas dari keinginan buat numpuk barang, supaya kita bisa lebih peka dan peduli sama orang lain. Jadi, siapa sih tokoh di balik semua ide brilian ini? Buat ngerti metodenya, kita perlu kenal dulu sama perintisnya. Yuk kita mundur sedikit ke masa lalu buat lihat gimana gerakan ini berawal. Ceritanya dimulai dari John Wesley di Inggris abad ke-18. Waktu itu, banyak orang merasa kehidupan rohani mereka itu cuma formalitas, kering, dan jauh. Awalnya ini bukan gereja baru loh, tapi sebuah gerakan pembaruan dari dalam. Gerakan ini lalu tumbuh cepat banget lewat kelompok-kelompok kecil yang solid, dan akhirnya jadi denominasi global yang kita kenal sekarang. Hei, ada fakta unik nih. Nama metodis itu awalnya ejekan loh. Orang-orang ngejek mereka karena dianggap terlalu teratur, punya metode buat ngejalanin hidup rohaninya. Tapi bukannya tersinggung, mereka malah oke, kita pakai aja nama itu. Ini nunjukin betapa pentingnya kedisiplinan dan keseriusan dalam cara hidup mereka. Aturannya udah, sejarahnya udah. Sekarang, kita lihat mesinnya. Apa sih yang jadi bahan bakar spiritual di balik semua tindakan ini? Apa yang jadi fondasi keyakinan mereka? Walaupun ada 25 pokok kepercayaan resmi, semuanya bisa diringkas dalam 4 pengajaran utama dari John Wesley ini. Kuncinya ada di 2 poin terakhir, kekudusan hidup dan iman yang aktif. Maksudnya, iman yang sejati itu harus dan pasti akan kelihatan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nyambung lagi kan ke 3 aturan emas yang tadi? Nah, ini dia intinya. Ini yang paling penting buat diingat. Dalam cara pandang metodis, iman dan perbuatan itu kayak 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Kepercayaanmu itu belum lengkap kalau belum mengubah caramu hidup dan berinteraksi sama dunia di sekitarmu. Oke, setelah tahu semua teorinya, sekarang bagian paling seru dan paling penting. Gimana caranya kita, anak-anak muda zaman sekarang, bisa nerapin semua prinsip ini buat membangun komunitas kita jadi lebih baik? Nah, ini dia wujud nyata dari kasih sosial di abad ke-21. Anggap aja ini kayak checklist praktis. Melawan rasisme, bangun jembatan sama teman-teman yang beda keyakinan, peduli sama lingkungan. Semua ini adalah cara kita menerjemahkan jangan berbuat jahat dan berbuat baik jadi tindakan nyata yang menjawab masalah-masalah di dunia kita sekarang. Konsep ini namanya tanggung jawab sosial Kristen. Coba perhatiin deh, definisi yang kuat banget ini. Diem aja pas lihat ketidakadilan, itu sama artinya dengan menyangkal iman.
Wah, ini panggilan yang serius banget ya. Sebuah ajakan buat jadi suara dan tangan bagi mereka yang butuh pertolongan. Jadi buat ngerangkum semuanya, apa yang kita bahas ini bukan cuma pelajaran sejarah yang ngebosenin. Ini tuh sebuah kerangka, sebuah metode yang sudah teruji waktu buat mengubah apa yang kita percaya jadi tindakan nyata. Tindakan yang bisa bikin dunia ini jadi tempat yang sedikit lebih baik. Dan semua ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan buat kamu, buat kita semua. Nggak perlu mikirin hal-hal besar dulu. Coba deh pikirin. Apa satu aja tindakan kebaikan kecil yang bisa kamu mulai di komunitasmu hari ini juga?